Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi yang terdapat dalam modul 2.1. Bersama saya Sri Mujiasi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan pemantik yang pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jadi menurut Tomlinson, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga didefinisikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, berikut ini adalah cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Langkah yang pertama adalah dengan cara melakukan analisis kebutuhan belajar siswa, yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik baik yang bersifat kognitif maupun yang bersifat non-kognitif. Nah, kegiatan analisis kebutuhan belajar siswa ini didasarkan kepada 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar siswa. Cara yang kedua adalah dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, adapun 3 strategi tersebut antara lain, yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menyusun RPP berdiferensiasi. Tentunya di dalam RPP diferensiasi ini, di dalamnya terdapat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan tentunya di dalamnya telah memuat 3 strategi pembelajaran diferensiasi, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berikut adalah alasan mengapa pembelajaran diferensiasi dapat membantu siswa mencapai hasil belajar secara optimal. Yang pertama, karena pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang bersifat proaktif. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi itu lebih bersifat kualitatif daripada bersifat kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Kemudian yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan juga produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan juga individu. Sedangkan yang ketujuh, yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan juga dinamis. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang terdapat pada modul 1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Berikut adalah penjabarannya masing-masing. Yang pertama, kaitannya dengan filosofi KHD. Jadi menurut KHD,
Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam hal ini guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa yang telah disesuaikan dengan kodratnya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini sangat cocok untuk mengembangkan bakat dan juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terwujud apabila seseorang telah memiliki nilai guru penggerak dan juga telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Nah, kaitannya dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat membentuk profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi guru penggerak dan sekolah yang telah dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan juga eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif yang dilalui dengan tahapan Bagja. Yang terakhir adalah kaitannya dengan budaya positif. Jadi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas diperlukan suatu lingkungan belajar yang aman, nyaman, di mana terdapat suatu budaya positif di dalam kelas tersebut. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang tugas koneksi antar materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.